Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pelajaran sejarah peminatan kelas 11. Walaupun hari ini kita masih harus BDR ya, belajar dari rumah, tapi semoga tidak menyulitkan semangat kalian untuk terus belajar dan menuntut ilmu. Oke, hari ini kita akan membahas materi lanjutan dari pertemuan kemarin, yaitu akar-akar nasionalisme Indonesia dan pengaruhnya pada masa kini part 2. Materi yang pertama ini ada perkembangan nasionalisme di Indonesia. Yang pertama itu ada pembentukan pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau P3KI. Nah, P3KI ini di kalangan pemimpin pergerakan nasional muncul gagasan untuk membentuk gabungan atau fusi dari partai-partai politik yang ada. Tujuannya untuk memperkuat dan mempersatukan tindakan-tindakan dalam menghadapi pemerintahan kolonial. Usaha itu dirintis oleh Sarekat Islam Muhammadiyah, Jong Islamitan Pasundan, Persatuan Minahasa, Sarekat Ambon, dan Sarekat Madura. Pada bulan September 1926 berhasil dibentuk Komite Persatuan Indonesia, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dengan baik sehingga tidak satupun organisasi gabungan atau fusi yang dihasilkan. Tetapi dengan adanya pembentukan P3KI ini itu sudah mencerminkannya usaha untuk menggabungkan atau menumbuhkan semangat nasionalisme di Indonesia. Selanjutnya ada Gerakan Pemuda Kedaerahan. Trikolo Darmo merupakan organisasi pemuda kedaerahan pertama di Indonesia. Trikolo Darmo didirikan di Gedung Stovia pada tanggal 7 Maret 1915 oleh pemuda-pemuda Jawa seperti Satiman, Kadarman, Sumardi, Jaksodipuro, Sarwono, dan Mawardi. Trikolo Darmo berarti tiga tujuan mulia, yaitu sakti, budi, dan bakti. Keanggotaan Trikolo Darmo pada mulanya hanya terbatas pada kalangan pemuda dari Jawa dan Madura. Akan tetapi diperluas dengan semboyannya Jawa Raya yang meliputi Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Pada tanggal 9 Desember 1917, di Jakarta berdiri organisasi Jong Sumatranen Bon, yaitu merupakan organisasi lokal dari Sumatera yang terdiri dari tokoh-tokoh nasional seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Muhammad Hasil, Bahadir Johan, dan Abu Hanifah. Selain itu juga ada Jong Minahasa yang berdiri pada tanggal 5 Januari 1918 di Manado dengan tokohnya Aji Hawe Kawilarang dan Vi Adam. Jong Salebes dengan tokoh-tokohnya seperti Alnot Manumutu, Waworuntu, dan Magdalena Momoko Ginta. Jong Ambon juga berdiri pada tanggal 1 Januari 1923 di Jakarta. Dengan semangat kedaerahannya, pada Kongres Trikolo Darmo di Solo tanggal 12 Juni 1918, nama Trikolo Darmo diubah menjadi Jong Java. Kegiatan Jong Java masih tetap bergerak dalam bidang sosial budaya. Selanjutnya pada Kongres kelima bulan Mei tahun 1922 di Solo dan Kongres luar biasa Desember 1922 ditetapkan bahwa Jong Java tidak akan mencampuri masalah politik. Anggota Jong Java hanya diperbolehkan terjun dalam dunia politik setelah mereka tamat belajar. Jadi anggota-anggota dari Jong Java ini merupakan para pelajar ya, masih para pelajar yang memang membentuk suatu organisasi yang sifatnya kedaerahan. Pada saat itu masih ada Jong Java, Jong Salebes, Jong Ambon, Jong Sumatranen, dan lain-lain. Jadi belum ada suatu wadah yang memfasilitasi seluruh pemuda untuk bergabung dari berbagai daerah. Selanjutnya itu ada Kongres Pemuda 1. Keinginan untuk bersatu seperti yang didengungkan oleh Perhimpunan Indonesia atau PI dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau P3I telah tertanam dalam sanubari pemuda-pemuda Indonesia.
Untuk itu pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta diadakan Kongres Pemuda Indonesia yang pertama. Dalam kongres itu dilakukan beberapa kali pidato tentang pentingnya Indonesia bersatu. Disampaikan pula tentang upaya-upaya memperkuat rasa persatuan yang harus tumbuh di atas kepentingan golongan, bangsa, dan agama. Selanjutnya juga dibicarakan tentang kemungkinan bahasa dan kesusastraan Indonesia kelak di kemudian hari. Para mahasiswa Jakarta dalam kongres tersebut juga membicarakan tentang upaya mempersatukan perkumpulan-perkumpulan pemuda menjadi satu badan gabungan ya. Jadi dari yang pemuda-pemuda daerah ini diupayakan agar menjadi satu fusi, satu gabungan di dalam nama Pemuda Indonesia. Walaupun pembicaraan mengenai fusi tidak membuahkan hasil yang memuaskan, kongres itu telah memperkuat cita-cita Indonesia bersatu dan akan mempelopori Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II diadakan 2 tahun setelah Kongres Pemuda Indonesia pertama, tepatnya pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres itu dihadiri oleh wakil-wakil dari perkumpulan-perkumpulan pemuda ketika itu di antara lain seperti Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia, Jong Batak Sebon, Skarukun, Pemuda Kaum Betawi, Jong Islami Tenbon, Jong Java, Jong Ambon, dan Jong Celebes. P3I yang memimpin kongres ini sengaja mengarahkan kongres pada terjadinya fusi organisasi-organisasi pemuda. Jadi dari berbagai macam jenis organisasi pemuda kedaerahan itu akan digabungkan, akan difusikan menjadi satu wadah ya, satu organisasi pemuda. Kongres Pemuda II dilaksanakan selama 2 hari. Persidangan yang dilaksanakan pada kongres ini sebanyak 3 kali, diantaranya membahas persatuan dan kebangsaan Indonesia, pendidikan, serta pergerakan kepanduan atau pergerakan dalam hal kepalang merahan ya. Kongres tersebut berhasil mengambil keputusan yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Rumusan Sumpah Pemuda ini dibuat oleh Sekretaris Panitia Muhammad Yamin dan dibacakan oleh Ketua Kongres Sugondo Joyopuspito secara hikmat di depan Kongres. Selanjutnya diperdengarkan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman dengan gesekan biola. Peristiwa bersejarah ini merupakan hasil kerja keras para pemuda pelajar Indonesia. Dengan 3 butir Sumpah Pemuda, setiap organisasi pemuda kedaerahan secara konsekuen, secara nyata meleburkan diri ke dalam satu wadah yang telah disepakati bersama, yaitu Indonesia Muda. Jadi di sini sudah tidak ada lagi di sini ya. Tadi dari masing-masing organisasi kedaerahan mereka meleburkan diri, menyatukan diri ke dalam organisasi nasionalisme yang disebut dengan Organisasi Indonesia Muda. Nah, ini merupakan isi dari Sumpah Pemuda yang merupakan hasil dari Kongres Pemuda II dan sebagai tonggak semangat nasionalisme, semangat persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Isinya yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oke anak-anak, sekian ya materi untuk akar-akar nasionalisme di Indonesia. Jangan lupa kalian kerjakan latihan soalnya di e-learning dan tetap jaga kesehatan. Terapkan terus protokol kesehatan ya. Kurang lebih Ibu ucapin makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.